pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Oke guys, tugas ekonomi hari ini bahas pasar oligopoli. Siap semua? Iya. Asal jangan bahas ekonomi cinta musik ya. Bukan gitu mes, santai aja, itu seru kok. Jadi oligopoli itu jenis pasar di mana cuma ada beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar. Misalnya kayak industri mobil, rokok, dan provider internet. Oh, jadi kayak sedikit pemain tapi ngatur pasar besar. Iya Mei, persaingannya itu terbatas tetapi pengaruhnya itu luar biasa. Oh guys, jadi setelah aku lihat-lihat di search di internet, ternyata oligopoli itu punya ciri-ciri. Yang pertama itu ada penjualannya cuma sedikit. Terus barang-barangnya tuh mirip-mirip tapi beda merek, kayak Indomie sama mie sedap kayak gitu kan. Terus yang ketiga itu ada harga antar perusahaan saling mengaruhi. Terus selanjutnya itu ada butuh modal besar buat masuk pasar ini, gitu guys. Oh, jadi kayak geng eksklusif gitu ya? Nggak semua bisa gabung? Ya betul, masuknya itu susah. Tapi kalau kita udah masuk ke dalam, keuntungan kita atau benefitnya itu bakalan banyak, gede. Oke, sekarang aku bakal ngebahas kelebihan dan kelemahan dari oligopoli. Kelebihannya dulu nih, yang pertama harganya itu lebih stabil, nggak fluktuatif, kayak pasar persaingan sempurna. Terus yang kedua, perusahaan itu lebih sering berinovasi, biar nggak kalah saing sama perusahaan lainnya. Tapi ada juga nih kelemahannya ku tengok di sini bisa aja mereka sepakat diam-diam untuk ngejaga harga biar tetap tinggi. Dan pilihan konsumen jadi terbatas karena pemainnya sedikit gitu. Oh, jadi stabil tapi rawan manipulasi ya? Iya, kayak hubungan yang adem di luar tapi panas di dalam. Oke, lanjut ya. Bentuk atau jenis oligopoli itu ada dua. Yang pertama oligopoli murni. Oligopoli murni produknya seragam banget kayak semen atau baja. Yang kedua oligopoli terdiferensiasi. Produknya mirip banget tapi punya ciri khas kayak contohnya mobil atau sabun. Berarti sama ya, seperti nasi goreng. Sama-sama nasi tapi beda rasa karena beda yang membuat. Persis banget Hen, branding itu kunci. Nah, jenis tadi itu berdasarkan produknya. Ada lagi nih jenis oligopoli berdasarkan interaksi antar perusahaan. Yang pertama ada oligopoli kolusif, di mana itu terjadi kalau beberapa perusahaan besar bekerja sama untuk menentukan harga atau jumlah barang yang mereka produksi. Tujuannya biar mereka nggak perlu bersaing ketat dan bisa sama-sama untung besar. Tapi ini sebenarnya nggak boleh karena bisa merugikan konsumen. Misalnya aja beberapa perusahaan minyak sepakat menaikkan harga bensin supaya keuntungannya besar buat semuanya. Nah, yang kedua oligopoli non-kolusif. Kalau ini kebalikannya, perusahaan-perusahaan nggak bekerja sama, mereka bersaing sendiri-sendiri, tapi mereka jumlahnya sedikit. Satu perusahaan bisa mempengaruhi yang lain. Contohnya, persaingan antar Coca-Cola dan Pepsi. Mereka nggak kerjasama tapi saling memperhatikan strategi lawan. Misalnya, kalau Coca-Cola bikin promo baru, Pepsi biasanya juga ikut melakukan hal serupa supaya nggak kalah di pasar-pasar. Oke, bagian kurva nih, tapi kali ini aku bakal bahas sama Hengki. Kali ini kita bakal bahas kurva permintaan patah atau Kincaid Demand Curve. Jadi gini, bayangin ada perusahaan A yang berada di pasar oligopoli. Jika mereka menaikkan harga mereka, maka perusahaan lain tidak akan ikut. Karena mereka mau menarik pelanggan, sehingga penjualan perusahaan tersebut akan turun drastis. Sebaliknya, kalau dia nurunin harga, perusahaan lain pasti nggak mau kalah saing. Hasilnya, semua rugi karena keuntungan kurang atau rugi. Nih ya ku lanjutin tentang kurvanya. Jadi seperti yang kita tahu, kurva permintaan itu bentuknya ketika harga naik maka kuantitas turun. Sebaliknya ketika harga turun maka kuantitas akan naik. Namun berbeda dengan kurva oligopoli atau Kincaid Demand Curve.
Nah, yang pertama itu, jika perusahaan menaikkan harga, maka pesaing tidak ikut menaikkan harga. Maksudnya di sini apa? Jadi, begini contohnya. Nih, kita ilustrasikan P0 dan Q0 adalah harga dan kuantitas awal atau kuantitas dan harga normal. Lalu perusahaan menaikkan harga barang menjadi P1. Sewajarnya jika harga naik, maka kuantitasnya akan menurun. Tapi karena yang terjadi yang nomor 1 ini, jika perusahaan menaikkan harga, maka pesaing tidak ikut menaikkan harga. Nah, akibatnya beberapa konsumen dari perusahaan ini akan beralih ke perusahaan yang tidak menaikkan harga. Nah, makanya kuantitas yang dihadapi sama perusahaan ini bukan lagi Q1, melainkan lebih sedikit dari Q1, yaitu satu aksen lah kita buat. Nah, dikarenakan kuantitinya berubah, titik dan kurvanya juga ikut berubah, jadi kayak gini. Oke, lanjut ya, ke kasus yang kedua. Jika perusahaan menurunkan harga, maka pesaing ikut menurunkan harga. Buatlah di sini harganya itu turun menjadi P2. Maka kuantitas yang harus dipenuhi menjadi Q2 atau bertambah. Tapi masalahnya di sini, jika perusahaan menurunkan harga, pesaing ikut menurunkan harga. Artinya, perusahaan ini akan kekurangan konsumen karena beberapa konsumen akan berpindah ke pesaing. Maka di sini kuantitasnya akan berubah menjadi Q2 aksen atau berkurang dari Q2. Makanya kurva permintaannya pun juga ikut berubah sama yang kayak tadi. Bentuknya patah, makanya disebut sebagai kurva permintaan patah. Dan terbentuklah kurva yang baru yang bergaris warna merah, yaitu kurva permintaan patah. Oke, bagian saya terakhir nih. Contoh perusahaan oligopoli di Indonesia, yaitu seperti dalam bidang rokok itu terdapat brand seperti Sempurna, Jarum, dan Gudang Garam. Lalu dalam bidang mobil ada seperti brand Toyota, Honda, dan Mitsubishi. Lalu yang terakhir itu ada provider internet seperti ada Telkomsel, Indosat, dan Excel, dan lain sebagainya. Dan semuanya harus saling jaga sikap biar gak rugi bareng. Ya, sama seperti kita yang di kelas yang saling bersaing namun tidak mau mengambil langkah yang salah. Oke, kita udah bahas lengkap nih, mulai dari pengertian, ciri, kelebihan dan kelemahan, jenis, kurva, sampai contoh perusahaan. Jadi kesimpulannya oligopoli itu sedikit pemain tapi kekuatannya besar banget. Harga stabil tapi bisa bikin konsumen deg-degan. Selama persaingan sehat, ekonomi juga tetap seimbang. Dan kurvanya jangan dilupakan karena dari situlah kita tahu mengapa harga bisa mengambang atau ngambang. Untuk masa stabil dan enggak drama. Untuk oligopoli, semoga tidak patah lagi seperti kurvanya. Hidup ekonomi stabil. Oligopoli murni, oligopoli. Pertama, oligopoli murni. Yang tidak mau bersaing dengan salah yang langka, dengan harga yang sama. Seperti nasi goreng juga ya. Persis banget ya. Belum. Tapi beda rasa karena beda mood. Tapi beda rasa karena Sabar. Jadi kayak sedikit lupa. Ketawanya Dan terbatas tapi terbatas tapi pengeluaran itu tidak apa Oke, aku lanjut ya. Jadi Kok nggak peres kamera? Oh iya. Ini sih. Oh iya, oke. Oke, Kak, makasih.